Assalamualaikum, selamat pagi Mas Eta. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farhan Aditya dengan nomor NPM 6017210033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Tantangan Bisnis dan Organisasi. Di sini ada definisi dari organisasi, yaitu organisasi merupakan tempat berkumpulnya banyak orang untuk bekerja sama secara rasional, terencana, terpimpin, sistematis, dan terkendali dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tantangan-tantangan organisasi dan bisnis terbagi dalam beberapa. Yang pertama itu ada mempertahankan kinerja kerja, yang kedua itu ada tantangan SDM, yang ketiga itu ada perkembangan teknologi, yang keempat itu ada kompetitor yang semakin banyak, yang kelima itu semua serba cepat, yang keenam itu ada pola masyarakat berubah, yang ketujuh itu memasarkan produk melalui teknologi, yang kedelapan itu kurangnya informasi. Selain itu ada pun tantangan SDM yang dihadapi organisasi. Yang pertama itu ada tantangan kesinambungan bisnis. Ya, tantangan ini bergantung kepada kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan orang-orang yang memiliki kepentingan melihat berhasilnya organisasi tersebut. Yang dimaksud seperti organisasi harus menghadapi perubahan ekonomi dan sosial. Lalu organisasi harus menyediakan produk dan jasa yang memiliki kualitas tinggi dan mengembangkan metode serta alat ukur. Yang kedua itu ada tantangan global. Tantangan global ini organisasi dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain baik di Indonesia maupun di luar dunia. Dan perusahaan pun mampu mempertahankan pasar domestik dari pesaing asing. Yang ketiga itu ada tantangan teknologi. Organisasi dapat memperoleh keuntungan jika menggunakan teknologi baru. Dengan adanya teknologi baru tersebut dapat mendorong para karyawan untuk bekerja lebih cerdas dan memiliki kualitas yang tinggi seperti teknologi manufaktur dengan bantuan komputer, sistem pakar, dan internet. Adapun faktor-faktor tantangan yang mempertahankan kinerja di masa pandemi COVID. Yang pertama itu ada pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB. Di saat pada masa pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dengan adanya dikeluarkan kebijakan tersebut, banyak pihak yang setuju atau tidak setuju. Dan adapun permasalahan yang terjadi dengan kinerja karyawan selama pandemi COVID-19, yaitu kurangnya penguasaan teknologi dalam melakukan kegiatan secara online atau daring. Ada juga yang kurang mengerti dalam menggunakan internet. Yang kedua itu ada bekerja dari rumah atau work from home. Nah, dengan adanya program WFH ini, akhirnya menyebabkan biaya listrik dan biaya pulsa yang meningkat. Selain itu, WFH juga menyebabkan para karyawan menjadi tidak fokus saat bekerja. Hal tersebut dikarenakan mereka juga mengurus anak-anak mereka dan juga mengurus urusan rumah tangga. Selanjutnya, ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurutnya angka penjualan yang akhirnya berimbas pada turunnya pendapatan atau profit dikarenakan rendahnya kinerja karyawan. Akibat bekerja dari rumah atau WFH adalah dampak yang paling besar terhadap organisasi selama pandemi berlangsung. Nah, di antara tantangan yang ada di masa pandemi COVID ini, eh, tentu semuanya ada solusinya. Yang pertama itu solusinya itu perlu diadakannya itu pelatihan saat pandemi. Yang dimaksud itu seperti dengan melakukan pandemi ini para karyawan tetap mendapatkan pengembangan ilmu yang sesuai dengan pekerjaan masing-masing karyawan. Yang kedua itu ada pembagian tugas saat jumlah karyawan terbatas. Yang misalnya adanya pembagian tugas yang di luar job desk ketika temannya sedang WFH. Misalnya si A bekerja sebagai OB atau cleaning service ketika teman yang di teller tidak masuk atau teman yang lainnya tidak masuk, ia dapat juga menggantikan eh, menjadi job desk temannya tersebut. Nah, yang ketiga itu ada mengoptimalkan pekerjaan. Yang dimana para karyawan yang mendapat work from home ini, ia bisa melakukan dengan
membagi tugas yang pekerjaannya bisa dikerjakan dari rumah dengan cara media online atau daring. Dari tantangan-tantangan tersebut terdapat kesimpulan yang bisa diambil, yaitu dengan adanya tantangan, organisasi dan bisnis pun diharuskan memutar otak untuk mencari cara dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa pandemi dan era digital, mampu membuat organisasi dan bisnis bertahan. Akan tetapi, itu semua bergantung pada bagaimana strategi atau tindakan yang diambil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.